Halo guys, apa kabar semua? Welcome back to my channel. Hari ini saya mau belajar buat pika Ambon karena di sini tidak bisa beli. Saya rindu, jadi kita belajar aja. Oke. Jadi di sini ada 3 percobaan, teman-teman. Ini percobaan pertama dan bahan-bahannya ini kalian ikuti aja videonya ya. Jadi di sini itu serai, daun jeruk dan juga margarin dan juga bubuk kunyit. Kita panaskan sampai aromanya keluar gitu. Iya, terus kita dinginkan. Sembari menunggu mendingin, kita siapkan raginya dulu dengan campuran air hangat, gula dan tepung. Terus ini saya perlu 10 telur, 8 kuning telur, tambah dengan gula 250 gram, kemudian tepung tapioka 250 gram. Kita aduk-aduk. Kemudian yang tadi sudah dingin kita campurkan. Nah, di sini saya campurkan juga dengan raginya. Tapi sebenarnya ini kesalahan yang sebenarnya paling fatal. Raginya itu sudah tidak aktif lagi, jadi gagal. Oke, jadi yang berikutnya, yang kedua kali sama ya. Jadi di sini 200 ml santan kental dengan serai 4 dan juga daun jeruk, kemudian 150 ml air dan juga margarin dan juga bubuk kunyit. Kemudian raginya kita siapkan ini dengan menggunakan air hangat, bukan air dingin ya. Ini 2 sendok. Dan nanti kita masukkan juga gula 1 sendok saja dan juga tepung terigu. Ini supaya ada yang difermentasikan ya, jadi ada medianya, harus ada bahannya, bukan hanya raginya saja. Nah, ini kita diamkan, ditutup selama 15 menit. Sembari menunggu, kita campurkan telur dengan gula dengan tepung terigu. Jadi tepung terigunya itu ada sekitar 250 gram, telurnya ada 10. Nah, ini raginya sudah dicampurkan karena dia sudah berhasil ya. Udah ada ini busanya itu tanda-tanda kalau dia itu masih aktif gitu. Kalau nggak ada busa berarti nggak aktif. Terus ini kita tutup dan biarkan selama 2 jam, dan setelah 2 jam begini hasilnya. Aromanya ini ya, aromanya bener-bener enak ya kalau menurut saya. Jadi kayak tepungnya itu sudah diuraikan gitu, aromanya enak gitu. Kemudian ya kalian bisa lihat kan. Nah, setelah itu saya masukkan ke ini, sebenarnya loyangnya air fryer ya. Jadi saya mau coba dua nih. Soalnya saya penasaran apakah baking itu bisa nggak dengan air fryer. Terus ini yang meja kedua saya bakar dengan menggunakan panci yang tidak nempel ya, karena saya tidak punya oven. Jadi saya pakai ini saja. Nanti kalau saya sudah beli oven mungkin hasilnya lebih cepat gitu ya. Tidak lagi salah gitu. Nah, ini masih ada airnya, tapi ini cepat ya, itu hanya 10 menit saja dia sudah jadi gitu. Padahal apinya sedang kok. Oke, di bawahnya itu ada gosong sedikit, tapi tidak apa-apa lah, karena memang ini ketipisan gitu. Harusnya lebih tebal, baru kita bisa lihat bentuk itu. Sarang semutnya itu bentuknya itu
cantik dia gitu. Tapi tidak masalah, ini ya. sebenarnya sudah cukup. Jadi kalau ini agak tebal sebenarnya bagus dia gitu, tidak masalah. Di bawahnya itu agak sedikit gosong, it's okay, asalkan dia agak sedikit tebal, tapi jangan terlalu tebal. Nah, ini sebenarnya sudah berhasil ya. Nah, coba lihat ruangnya tuh bagus ya. Benar-benar sudah terbentuk itu semut, lubang semut ya kan istilahnya ya. Sih. Nah, yang tadi di air fryer itu gagal total, gatot. Ya karena ini terlalu tebal dia. Nah, coba itu saya ini susah banget ngeluarinnya. Jangan pakai air fryer, sudah terjawab kan? Nah, ini yang ketiga kali akhirnya dengan dosis yang sama, bukan yang sama, ini 5 telur karena telur saya sudah habis. Tapi saya ukur-ukur lah dengan 5 telur itu berapa gitu. Ya, ini kemudian setelah 1 jam aja, setelah 1 jam saya buat raginya. Saya sudah bosan nunggu ini aja. Ya udah saya buat 1 jam, dan kebetulan Penang hari ini sangat panas, jadi oke lah, cepat meragi gitu. Dan kali ini saya akan bakar dia. Saya tidak punya oven karena oven saya sudah saya jual karena waktu itu saya mau belajar baking tapi tidak jadi-jadi. Ya udah, daripada padatin rumah saya jualkan aja. Jadi saya bakar ini dengan ini. Ini bahannya keramik ya, macam bahannya slow cooker gitu. Dan ya dia dilapisi minyak juga dulu tadi. Coba lihat lubang-lubangnya sudah mulai terbentuk ya, kompom, dan ini cantik ini, tapi terlalu padat. Dan ini kesalahan yang ketiga sebenarnya, tapi tetap juga berhasil gitu. Ini terlalu padat ya, karena dia makin mengembang ya, jadi naik ke atas gitu. Jadi nanti keluarinnya susah, walaupun kita sudah taruh minyak di sisi-sisinya itu, tetap aja itu susah dikeluarkan. Oke, tapi kompom dah buat saya lapar. Ini udah berlemak deh ya, dan lemaknya cukup ya, maksudnya nggak terlalu lebay lah, dan gurih gitu. Memang setahu saya yang buat bika Ambon enak itu kan memang karena gurih dan rempah-rempahnya itu gitu ya, begitulah. Dan setelah matang ya beginilah hasilnya. Coba lihat dulu, cantik sekali sebenarnya, begitu cantik. Mohon maaf kamera saya itu kurang jelas. Oke. It's okay ya, it's very nice actually. Dan ini melumur kalau dimakan, aduh jadi lapar. Baiklah, sampai di sini dulu teman-teman, saya sudah capek hari ini, kerja keras, kerja sambil baking ya. Saya kan kerja dari rumah jadi bisa bakingan gitu. Cantik ya. Oke, selamat mencoba, bye bye.